Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga Buya selalu dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan para Amin. jemaah mendapat keberkahan dari Amin. mencari ilmu. Amin. Buya, izin bertanya Buya. Ini dalam muamalah, jadi kita punya satu usaha berempat. Dengan usaha ini, alhamdulillah kita mendapatkan hasil yang dibagi dalam setahun. Kemudian dalam usaha ini kita membutuhkan tambahan modal. Nah, dari sini ada sedikit keraguan. Sedikit keraguannya ini karena kita juga nggak mau berhutang dengan bank, sehingga yang punya dana ini memberikan untuk modal. Nah, tapi pembaginya itu mungkin hanya sekitar 5% Bu ya. Nah, apakah ini kategorinya riba atau bagaimana? Mungkin itu aja Bu ya pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggap saja begini. Sebuah perusahaan sudah berjalan. Dan ini perusahaan besar sehingga di berempat tadi gambarnya punya 4 orang. Jadi anggap saja nilainya adalah 4 miliar. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Sehingga keuntungan di akhir tahun akan dibagi berempat. Ya kan? Dan itu yang benar memang seperti namanya saham. Cuman karena kurang modal, dia ingin menggandeng orang lain untuk masukkan modal di dalamnya. Tentunya orang yang baru ini adalah untuk menanamkan modal untuk dijalankan oleh perusahaan ini. Sehingga ini adalah modelnya bukan menjadi pemilik saham di situ, akan tapi menitipkan modal, misalnya apa? Anggap saja kami seorang mendatang, di situ punya kurang modal 1 miliar. Lalu saya akan menitipkan, saya akan menanamkan modal 1 miliar. Maka itu terjadi perjanjian antara kami pribadi dengan perusahaan. Karena bukan modal semuanya, sebab kalau perusahaan sahamnya sudah gede. Jadi saya menanamkan modal, kemudian setelah itu akan ada perjanjian. Dari keuntungan anggap saja, di bulan ini kan ada keuntungan yang terhitung. Jadi sesuai kemudian setelah uang ini dimasukkan, uang saya kami masukkan, dalam perhitungan anggap saja biasanya sekali penjualan, belanja, bisa saja begitu. Seperti yang selama ini ada yang ikut belanja. Dia menawarkan, hari ini saya punya perusahaan, harus belanja tepung. Tepung yang harganya 5 miliar. Cuman kami punya uang 2 miliar saja. Siapa yang bisa menitipkan modal 3 miliar, dibagi-bagi. Ya, 3 miliar. Kemudian kan tadi tepung itu kan harganya 5 miliar. Dari 5 miliar itu nanti masuk ke perusahaan, dijual akan punya keuntungan. Anggap saja keuntungannya ternyata dari 5 miliar itu adalah 500 juta. Nah, maka 500 juta itu dibagi dong sesuai dengan transaksi ini tadi. Jadi yang 3 miliar kan berarti kan dapat 100 juta, 100 juta, 100 juta. Yang jadi 300 juta, 2 miliar ada milik perusahaan. Masuk perusahaan akan dibagi nanti di akhir tahun. Adapun 3-nya tadi, 3 miliar ya dibagi siapa yang nanamkan saat itu. Dengan tempo yang ditentukan tersebut. Sah yang demikian. Tapi ingat, harus ada perjanjian waktunya. Kemudian harus benar-benar ada untungnya. Kemudian untungnya dibagi sesuai dengan kesepakatan, maka itu sah. Yang nggak boleh adalah Anda menanamkan modal, nanti akhir bulan saya kasih 2%, 5%, 10% daripada modal Anda. Ya nggak benar. Seolah-olah mendahului Allah pasti untung. Nggak begitu. Dan nanti setelah nanam modal kalau ternyata tidak untung, ya sama-sama rugi. Rugi tenaga yang bekerja, rugi modal yang menanamkannya. Seperti itu. Jadi sah-sah saja, bukan Anda dimasukkan, kecuali bukan dimasukkan ke saham, tapi dimasukkan di dalam modal yang akan diputar dalam tempo tertentu tersebut. Ini cara, ini model ini. Ada lagi model, mungkin ada orang ingin membeli sahamnya sah-sah saja. Cuman tadi kan gambarannya ingin karena kurang modal dalam satu usaha tertentu, dia memasukkannya, maka hanya akan dihitung keuntungan di dalam bisnis yang ini saja. Bukan semua bisnis yang ada di dalam usaha perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, yang nggak boleh adalah kami menitipkan uang kepada Anda, langsung Anda pastikan dapat 5%. Loh, kok bisa? Dari mana hitungannya? Berarti mendahului Allah dong, seolah pasti untung. Dan itu riba. Itu nggak benar. Itu adalah transaksi yang nggak jelas.
Saya kalau riba enggak dikatakan riba, tidak bisa langsung katakan riba, tapi transaksi yang salah. Riba itu saya meminjamkan 1 miliar, Anda kembalikan 1,2, itu riba. Tapi ini transaksi salah. Saya menanamkan modal, lalu Anda mengembalikan kepada kami adalah 1 miliar, 2, tapi tidak jelas. Maka ini ada transaksi tidak jelas, bisa saja nanti masuk riba. Nah, masuk riba. Jadi karena apa? Anda ada tambahannya yang tidak jelas dari mana tambahan tersebut. Karena tambahannya tidak jelas, bukan dari hitungan yang benar, maka menjadi riba setelah itu. Setelah terhitung bahasanya tambahannya nggak jelas. Berarti seolah-olah saya meminjamkan uang kepada 1 miliar, Anda mengembalikan kepada kami 1,2. Duanya ini tambahan apa, atas dasar apa ada tambahan ini? Bukan sebagai transaksi kerjasama yang baik, bukan menanamkan modal kemudian bergerak di dalam bidang tertentu hasilnya dibagi, tidak semacam itu, maka itu jadi riba. Maka sebaik-baik orang adalah seperti yang bertanya adalah takut. Dan biasakan kita urusan muamalah, kita takut melakukan keharaman. Sebab keharaman adalah menjadikan kekotoran hati kita. Dan kekotoran hati menarik kita untuk melakukan kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang menarik kita akan neraka. A'udzubillah, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.